Gelaran Pesta Demokrasi Pemilu 2024 semakin menghangat. Kampanyenya akan mulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Akankah politik identitas menjadi cara untuk meningkatkan elektabilitas? Padahal masyarakat kita kini sudah jauh lebih menjunjung rasionalitas. Kita akan membahas selengkapnya dalam Ruang Publik dari Kabupaten Lamongan bersama dengan saya, Tika Aziz. Politik identitas merupakan hal yang menyebabkan polarisasi antar masyarakat. Hal tersebut pernah ramai terjadi pada pemilu 2014, 2019, dan juga terjadi pada Pilgub DKI Jakarta. Politik identitas ini akhirnya menyebabkan hubungan antar warga menjadi renggang hanya karena perbedaan pilihan politik. Dalam pidato di sidang tahunan MPR 2022, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada para peserta pemilu untuk meniadakan politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama, jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi di Indonesia harus semakin dewasa sehingga diharapkan para peserta pemilu 2023 dapat mengedepankan adu gagasan dan menghindari politik identitas yang hanya akan mengorbankan rakyat. Kepentingan politik identitas memang cukup mengkhawatirkan, serta dapat menimbulkan keretakan terhadap akar persatuan dan keutuhan bangsa. Untuk itu, segenap elemen bangsa harus memiliki komitmen bersama untuk menyuarakan tolak politik identitas sebagai alat untuk meraih suara elektoral. Memasuki tahun politik, tentu saja banyak aktor politik yang berpikiran sempit guna memuluskan kepentingannya. Ada yang licik dengan mengusung isu atau simbol keagamaan. Hal ini tentu saja harus diwaspadai bersama karena sangat berbahaya bagi kesatuan bangsa. Pun dengan para pelaku politik, hendaknya mampu menjunjung tinggi etika dengan mengedepankan kesantunan dan penghormatan antar sesama. Politik identitas bisa muncul dari mana saja dan bisa menyasar siapa saja, sehingga masyarakat perlu waspada dan berhati-hati agar tidak diadu domba hanya gara-gara pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tika Aziz dapat kembali menyapa Anda dalam Ruang Publik. Dan di kesempatan kali ini kita hadir dari Lamongan untuk melihat bagaimana kesiapan masyarakat dan juga segenap lembaga terkait menuju pemilu 2024, terutama melihat politik identitas yang dalam pengalaman pemilu-pemilu yang lalu menjadi momok dan juga keresahan kita bersama. Selengkapnya akan kita bahas bersama dengan ketiga narasumber kita kali ini. Kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Kepala Bakesbang Pol Lamongan, Bapak Dr. Andes Dianto Hari Wibowo MIP. Halo, selamat pagi Pak Selamat Dianto. Pagi. Iya. Kabar baik ya? Alhamdulillah ya? baik. Semangat terus. Baik. Dan di sampingnya sudah ada Bapak Tony Wijaya SH, Ketua Bawaslu Lamongan. Halo Pak Mbak. Tony. Iya, Mbak. Kabar baik juga baik, ya? Mbak, baik. Semakin sibuk ya Pak? Iya, semakin sibuk. 28 November sampai dengan 10 Februari nanti. Ini ya. akan padat sekali. Ya. Baik. Dan di paling ujung sudah ada Bapak Dr. Ahmad Solihin MA, Ketua Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Unisda. Siap, Mbak. Kabar baik juga ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Baik. Pak Waalaikumsalam. Ahmad. Baik. Mas Ahmad aja kayaknya sepertinya Siap, ya ini ya. Siap. Baik, kita hari ini akan membahas tentang politik identitas, terutama bagaimana kita semua mewaspadai politik identitas. Kita tahu di pengalaman pemilu-pemilu lalu ini membuat polarisasi di masyarakat, kemudian juga membuat kita semua khawatir apakah ini kemudian juga akan terjadi lagi di pemilu 2024 kali ini. Saya ingin ke Mas Ahmad terlebih dahulu. Mas Ahmad, kalau kita melihat politik identitas di 2024 ini, pemilu 2024 ini, mungkin masyarakat juga perlu diingatkan kembali sebetulnya ciri-ciri politik identitas sendiri itu seperti apa? Oke, terima kasih Mbak. Baik, kalau kita berbicara terkait dengan politik identitas, sebenarnya itu akan menjadi bahaya atau itu akan menjadi sesuatu yang bola panas ketika itu memecah belah masyarakat menjadi misalnya kayak
terjadi polarisasi antara kalau kita lihat di pemilu 2019 kemarin itu ada cebong, ada kampret, kemudian juga ada indikasi berkaitan dengan partai Allah, kemudian partai setan kayak gitu. Jadi politik identitas seperti itu yang perlu diwaspadai. Tetapi kalau kita flashback berdasarkan sejarah ya, sebenarnya kalau kita baca literatur terdahulu, bangsa kita itu merdeka juga gara-gara politik identitas yang dibangun oleh Soekarno seperti itu. Bagaimana Soekarno membangun identitas bangsa Indonesia waktu itu sehingga menjadi tonggak perjuangan bangsa kita untuk merdeka. Tetapi dalam konteks saat ini, pemilu 2024 mendatang, itu akan menjadi sesuatu yang bahaya. Ketika apa? Ketika itu bisa menciptakan polarisasi, kemudian itu juga akan mengubah isu-isu yang seharusnya penting. Misalnya kayak program capres ini apa, program capres ini apa, sehingga orang itu akan bergeser menjadi isu identitasmu apa kayak gitu. Kemudian selanjutnya juga akan menurunkan kualitas demokrasi kita. Karena apa? Karena demokrasi yang digagas untuk kesejahteraan rakyat, yang diciptakan untuk menciptakan kesejahteraan, sehingga perdebatannya menjadi bergeser menjadi identitasnya si ini apa, identitasnya si ini apa kayak gitu. Itu yang akan menjadi bahaya ketika itu terjadi di pemilu 2024 mendatang. Walaupun sebenarnya identitas bisa menjadi penyatu juga, di mana ini kalau sebagai bungkus begitu ya, yang di dalamnya terdapat gagasan-gagasan yang sebetulnya bisa berisi gagasan-gagasan pembangunan, namun itu bisa bergeser. Dan ini yang jadi bahaya. Nah, itu waspada politik identitas. Ciri-cirinya adalah kita harus mewaspadai apakah di dalam identitas yang dibangun oleh masing-masing caleg atau mungkin capres-cawapres yang nanti akan melaju di pemilu 2024 ada juga gagasan yang menyertai. Tapi kalau kita sudah sibuk dengan identitas semata, melupakan gagasan di balik identitas tersebut, maka itu sudah politik identitas. Itu yang akan menjadi bahaya. Saya ingin bergeser ke Pak Tony berikutnya. Dari pengalaman 2019 lalu, Pak Tony, bagaimana kalau di Lamongan sendiri politik identitas apakah juga menjadi salah satu yang membuat pemilu 2019 menjadi panas di Lamongan atau seperti apa? Ya, terima kasih. Pemilu 2019 itu di Lamongan relatif kondusif. Cuma yang terjadi adalah sekarang kita lagi, Bawaslu itu lagi membuat tren pemilu 2024 itu tetap potensi politik identitas itu ada, Mbak. Jadi Bawaslu sudah memetakan di indeks kerawanan. Kalau di 2019 itu kan Kabupaten Lamongan masuk 10 besar IKP, Pak. Nah, ketika melihat tren pemilu ke depan 2024 ini bergeser, jadi tidak masuk pada IKP Bawaslu RI, Pak. Tidak masuk pada tren potensi politik sara. Gitu, Pak. Tapi apa sebetulnya yang menyebabkan di 2019 lalu Lamongan masuk di indeks kerawanan pemilu begitu, tapi di 2024 ini kemudian ada perbedaan? Apakah konteks sosial masyarakat berubah atau kondisi pilihan-pilihannya yang cenderung lebih variatif, tidak misalnya untuk capres-cawapres tidak hanya dua kubu seperti itu atau seperti apa? Iya, yang terjadi waktu di 2019 itu kan konteks pilihannya, Mbak. Kita melihat bahwa pemilu 2019 itu disinyalir banyak agen-agen yang bermain di wilayah basis grassroots, ya. Jadi masyarakat kemudian diberikan sarana, kemudian diberikan ruang untuk komunikasi itu, sehingga komunitas yang saya diindikasi ada gerakan-gerakan masif itu terjadi di wilayah Pantura, Mbak. Jadi waktu itu kan kalau nggak salah kan Pantura itu masuk pada zona merah. Baik. Itu yang jadi sebab ya? Iya, itu sebab. Baik, kita geser ke Bakes Bangpol ini, Pak Dianto. Pak Dianto, ini variasi masyarakat di Lamongan ternyata semacam itu ya. Ini kalau di Bakes Bangpol sendiri bagaimana datanya kalau kita melihat keragaman, variasi, identitas di masyarakat Lamongan seperti apa ini? Lamongan cukup majemuk ya, Mbak. Kaitan dengan SARA ini kita juga berbagai etnis juga ada. Di kami juga sudah membentuk forum pembauran kebangsaan yang itu berkaitan dengan untuk kita sama-sama masing-masing etnis itu berduduk jadi satu di sana untuk kemudian meredam banyak permasalahan
yang nanti mungkin bisa jadi ditimbulkan oleh perbedaan-perbedaan etnis yang ada di Kabupaten Lamongan. Kaitannya dengan masalah agama, kita ada teman-teman di FKUB. Saat ini pun teman-teman FKUB juga sedang mengadakan kegiatan, Mbak, untuk bagaimana kita menyambut pemilu ke depan menjadi pemilu yang bahagia. Sehingga katakanlah perlu kita kumpulkan juga teman-teman dari agama-agama yang berbeda, kemudian juga tokoh-tokoh agama yang lain, sehingga kemudian kita bisa menyatukan tekad untuk menyambut pesta demokrasi di 2024 ini menjadi pesta demokrasi yang kemudian bisa berjalan baik dan kemudian menjaga kondusivitas Lamongan. Karena menurut kami kalau politik identitas itu sendiri lebih banyak berkaitan dengan isu SARA, sehingga katakanlah kita berusaha kemudian di sisi agamanya kita bekerja sama dengan teman-teman FKUB untuk kemudian bisa meredam isu-isu yang berkaitan dengan agama, kemudian kaitannya dengan isu-isu yang berkaitan dengan etnis kita bekerja sama dengan teman-teman Forum Pembauran Kebangsaan. Itu. Baik. Jadi sudah sevariatif tapi sudah ditanggulangi ya. Kevariatifan ini sudah diantisipasi oleh beragam cara untuk bisa satu sama lain bisa menerima keberagaman tersebut. Betul, ya? Karena modal dasar kita juga kita berangkat dari kebinekaan, sehingga katakanlah itu. Justru itu harusnya menjadi modal harusnya. Ya Pak ya, bukan jadi pemecah belah. Modal sebetulnya kalau kemudian itu tidak kemudian disalahgunakan, diartikan untuk menjatuhkan kelompok yang lain. Catatannya menarik. itu. Nah ini menarik. Nah kita bicara modal sekarang Mas Ahmad, ini kita bergeser lagi ke Mas Ahmad. Kita bicara model, kita bicara identitas, kita bicara keragaman yang tentu saja masing-masing punya identitas masing-masing begitu ya. Tentu identitas ini sesuatu yang melekat pada diri capres, cawapres atau mungkin calon legislatif juga yang nanti akan kita pilih di pemilu 2024 mendatang. Namun tentu kita tidak ingin identitas ini dimainkan sebagai salah satu cara untuk mendekati satu dua kelompok tertentu di mana gagasannya kemudian terlupakan sebagaimana tadi Mas Ahmad sampaikan. Tapi bagaimana kita bisa memilah begitu atau memisahkan, karena tentu identitas ini sesuatu yang melekat, kemudian kecenderungan seseorang memilih identitas yang sama itu juga sesuatu yang natural atau fitrawi begitu. Ini bagaimana akhirnya masyarakat harusnya bersikap? Silakan. Terima kasih. Jadi saya kemarin tuh membaca sebuah data yang menarik, survei dari SMRC kalau nggak salah, itu dia di bulan Juni-Juli itu dia mengatakan bahwa ketika disurvei banyak pemilih kita itu 50% itu mengatakan bahwa dia akan memilih orang yang agamanya sama dengan dia. Ini tanda kutip, dalam tanda kutip apa ya, bahwa ini menunjukkan bahwa memang kecenderungan politik identitas di kita itu sesuatu yang sangat enak untuk digunakan gitu. Selain misalnya ada caleg atau ada capres yang merasa ngapain sih kita harus sibuk dengan gagasan, toh kita menggunakan politik identitas ini sangat efektif gitu. Kemudian didukung dengan data yang menunjukkan bahwa 50% pemilih kita itu memilih capres itu berdasarkan identitas agamanya gitu misalnya. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi, saya ingin menggarisbawahi bahwa perlu komitmen yang kuat dari para paslon kita untuk tidak menggeser. Saya kira apresiasi juga ya untuk KPU, Bawaslu dan kawan-kawan teman-teman ini sudah bekerja dengan keras sehingga di awal-awal ini kita lihat misalnya kemarin itu Muhammadiyah mengadakan di 3 tempatnya itu mengadakan dialog, itu kan juga salah satu upaya yang dilakukan oleh civil society untuk menggeser atau untuk menunjukkan gagasannya apa sih yang mau dikedepankan sehingga pemilih nanti akan teredukasi dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi perlu komitmen yang kuat dari para paslon ini, dari para elit-elit kita lah yang ikut berkompetisi untuk menjaga agar kita tidak bermain di ranah-ranah tersebut, karena kita tahu bahwa pemilu 2019, pilkada 2014 itu sesuatu yang sangat transendensi buruk lah bagi proses demokrasi kita. Jadi perlu komitmen yang kuat sehingga juga perlu ruang publik yang dibuka untuk agar para paslon ini menyampaikan gagasan-gagasannya. Kemudian saya lihat kampus juga memiliki peran yang sangat signifikan dengan adanya peraturan bahwa boleh untuk mengadakan kampanye di kampus itu. Jadi saya kira itu juga menjadi sesuatu yang angin segar lah bagi para paslon ini untuk diuji gagasannya, untuk diuji programnya sehingga dia tidak
tahu-tahu geser aja ke politik identitas karena memang seperti itu sangat menggiurkan dan itu sangat enak atau bagi para politisi ya dalam tanda kutip untuk digunakan itu sebagai mobilisasi massa. Tentu yang dimainkan akhirnya bukan aspek gagasan, Betul. aspek rasional, tapi aspek emosional. Kalau sudah emosional, ini dukungannya mutlak begitu ya. Kemudian selain dukungannya mutlak juga tidak perlu banyak berpikir untuk melemparkan itu begitu ya. Baik. Dan kebutuhan dari pemilih kita ternyata dari hasil survei SMRC juga menunjukkan bahwa memang ada kecenderungan dari pemilih kita untuk seperti itu, untuk memilih berdasarkan identitas. Jadi poin saya adalah saya ingin mengatakan bahwa perlu pendidikan politik yang sangat ekstra keras sehingga masyarakat ini menjadi inklusif. Dia tidak mengecap orang lain ketika dia memilih paslon ini, dia dianggap sebagai bukan bagian dari dirinya, bukan bagian dari identitasnya. Seperti itu perlu kedewasaan dalam berpolitik. Baik. Ada data yang semacam itu Pak Tony, di mana 50% ya ini kecenderungan memilih berdasarkan untuk calon-calon tertentu yang sesuai dengan agamanya. Nah ini apakah ini juga yang membuat kemudian isu politik identitas masuk dalam isu yang menjadi indeks kerawanan pemilu ya, yang disampaikan juga oleh Bawaslu, termasuk juga untuk pemilu 2024 ini? Jadi perlu kami sampaikan bahwa program dari Bawaslu itu kan mencegah politik identitas sudah ada. Kami sudah melaksanakan kayak seperti pertemuan ataupun koordinasi yang kemarin itu kita gagas dengan Kesbang kalau salah kita diundang. Ya sama, politik identitas untuk mencegah daripada menjalarnya politik identitas. Nah, kayaknya melihat tren Bawaslu ini, melihat Bawaslu ke politik identitas itu kan seperti kesamaan dalam ide, kesamaan dalam suku, agama, dan itu kemudian berperilaku biner, ya berperilaku menentang negara. Nah, upaya-upaya yang terjadi adalah bagaimana politik identitas itu menjadi penyebab retaknya persatuan, retaknya kebersamaan, dan jangan sampai kita seperti negara seperti di Afghanistan, seperti di Timur Tengah, kita mengalami kendala seperti itu. Baik, itu soal yang harus kita perhatikan bersama-sama, jangan sampai negara kita terbawa pada isu-isu identitas kemudian terpecah belah karena isu tersebut ya. Baik, tadi kita sudah melihat bagaimana mungkin Mas Ahmad menyampaikan data tentang kecenderungan masyarakat kita yang sebetulnya secara basicnya atau secara dasarnya punya kecenderungan yang cukup mudah untuk dimainkan dalam kontestasi pemilu dikenai dengan politik-politik identitas. Tapi kalau kita ingin bertemu dengan masyarakatnya langsung nih Pak Dianto ya, apakah masyarakat kita sebetulnya dari tahun ke tahun kan sudah digaungkan ya bahaya politik identitas. Nah ini kalau dari masyarakat sendiri, kalau yang bertemu dengan Pak Dianto gimana nih dengan di Bakesbang nih, yang dibina oleh Bakesbang? Iya, jadi kita terus melakukan pembinaan ya Mbak, kaitan dengan masalah wawasan kebangsaan, kaitannya dengan masalah kemudian bagaimana persatuan dan kesatuan ini tetap bisa kemudian terjaga di tengah kemajemukan yang kita miliki. Ya alhamdulillah kalau di Lamongan kami pikir juga meskipun katakanlah tadi juga indeks kerawanan pemilu kita pernah masuk 10 besar, tapi masuk 10 besar itu pun mungkin juga didasarkan pada pengalaman pemilu sebelumnya. Kita mungkin ada kejadian-kejadian pada saat itu sempat ada kasus kriminalitas terhadap calon yang mau maju lah kontestan, sehingga katakanlah mungkin itu akhirnya dijadikan sebagai dasar di pemilu berikutnya indeks kerawanannya menjadi lebih tinggi. Tetapi kami melihat bahwa mungkin dan membaca beberapa informasi terakhir bahwasanya memang untuk khusus indeks kerawanan pemilu di Bawaslu terkait dengan masalah politik identitas, alhamdulillah Jawa Timur tidak masuk di kaitan dengan kemudian beberapa wilayah yang memang sangat berpotensi bahwa politik identitas ini menjadi sesuatu yang bisa menjadi permasalahan nantinya ke belakangnya malah kemudian melebar ke arah urusan yang lebih lebih kemudian bisa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Sebetulnya seperti itu, Mbak. Baik. Tapi kalau dari Mas Ahmad mungkin juga bisa melihat kalau kita kan Jawa Timur ini barometer politik nasional juga ya. Tapi syukur alhamdulillahnya tadi yang disampaikan oleh Pak Dianto bahwa kita tidak masuk dalam indeks kerawanan pemilu, provinsi kita tidak, Jawa Timur kita baik-baik saja begitu ya. Harusnya sih
ini sesuatu yang positif dan harusnya kemudian kita jaga jangan sampai kemudian tercoreng begitu ya di pemilu-pemilu mendatang. Tapi kalau kita lihat kan variasinya ini kan juga menarik ya. Kalau kita lihat Jawa Timur kan variasi-variasi daerah ini seperti ini, karakter pemilihnya, daerah yang seperti ini juga seperti ini, yang daerah-daerah tertentu cenderung konfrontatif begitu, maksudnya bisa menyampaikan perbedaan itu dengan terbuka begitu, daerah yang lain cenderung ini. Nah ini kalau kita melihat Jawa Timur sendiri bagaimana? Memang kita tidak masuk di indikator kerawanan pemilu begitu ya, tapi apakah seaman itu Jawa Timur terkait dengan politik identitas atau sebenarnya juga masih harus ada banyak hal yang harus diwaspadai? Silahkan Mas Ahmad. Kalau baik, terima kasih. Kalau berkaitan dengan data, mungkin Bawaslu Mbak ya yang punya berkaitan dengan mana sih daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, mana daerah yang tidak memiliki kerawanan tinggi. Tapi kalau kita potret secara makro Mbak ya, kita menghadap Pilgub kemarin yang dimenangkan oleh Bu Khofifah itu, saya melihat bahwa memang politik identitas itu jarang digunakan. Kemudian itu bisa didasari kenapa? Karena memang mayoritas bisa dikatakan bahwa di Jawa Timur memang basisnya NU gitu misalnya, seperti itu. Dengan kemenangan Bu Khofifah itu. Kemudian kita tahu bahwa tidak ada dan cenderung monoton, maksudnya monoton dalam artian penduduk di Jawa Timur itu cenderung homogen seperti itu. Jadi itu akan membuat politik identitas itu menjadi sesuatu yang kurang laku di Jawa Timur gitu. Kemudian dilanjutkan dengan misalnya tingkat pemilih muda kita juga sangat banyak sekali. Jadi itu juga menjadi menarik ketika misalnya survei terbaru dari kami, penelitian terbaru dari kami punya pusat studi di Unisda itu melakukan survei terhadap para pemilih pemuda. Ternyata mereka itu tidak termakan oleh isu-isu misalnya identitas dan kawan-kawan, tidak tergoda oleh isu itu. Jadi mereka itu sudah memiliki preferensi politik berdasarkan ke literasi mereka, melihat sesuatu program kerjanya apa, ininya apa. Tapi itu khusus pemilih muda Mbak ya, kita surveinya. Jadi itu menunjukkan sesuatu yang sangat positif ya bagi kami, melihat bahwa ternyata pemilih muda kita sudah tidak bisa lagi dimasuki oleh isu-isu identitas tersebut kayak gitu. Itu juga sesuatu yang menarik, modal yang bagus untuk Jawa Timur kayak gitu. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi nih soal ini ya, karena 56% ya pemilih mudanya ya. Jadi yang relevan apa nih kalau politik identitas nggak mempan nih untuk mereka ya. Tapi saya tertarik juga tadi, harusnya Bawaslu nih yang punya mungkin titik-titik mana di Jawa Timur yang kemudian rawan politik identitas. Mungkin Pak Tony bisa juga menggambarkan kepada kita semua. Ya, jadi kalau di IKP itu kan ada 3 indikasi Mbak, termasuk penyelenggara pemilu, kemudian pemilih, kemudian politik identitas. Kalau kemudian di IKP itu kayak Lamongan, spesifikasi kami ngomong Lamongan Mbak, kami ngomong Lamongan itu kan wilayah kami tidak akan ngomong wilayah Jawa Timur karena itu ada wilayah sendiri. Nah, kalau di Lamongan itu kan cenderung wilayah Pantura Pak. Wilayah Pantura yang kami identifikasi menjadi politik identitas itu. Perlu diketahui bahwa politik identitas itu akan mengarah pada tidak siapnya hidup berharmoni, tidak siapnya masyarakat hidup heterogen dan harmoni. Nah, kayak seperti itu kan tidak cocok Mbak. Nah, harusnya itu kita harus hidup secara harmoni, hidup dengan keberagaman, dan itu akan menandakan politik identitas itu tidak ada. Saya geser lagi ke Pak Dianto. Pak Dianto, kadang kalau kita bicara politik identitas mungkin gayanya akan berbeda nih Pak. Di 2019 lalu, kemudian di 2024. 2019 lalu tentu sosial media tidak seramai hari ini. Tapi riak-riaknya akhirnya terasa sekali di permukaan secara langsung begitu. Nah, saya khawatir nih, mungkin kita melihat nggak ada nih kayaknya politik identitas aman nih, Lamongan aman nih, Jawa Timur aman nih. Jangan-jangan tidak terjadi, riak-riaknya tidak terjadi di dunia nyata, tapi terjadinya di dunia maya. Kalau dari Kes Bangpol gimana? Apakah juga ada pendidikan yang diberikan kepada masyarakat untuk bisa waspada politik identitas, terutama yang dikampanyekan melalui sosial media? Baik, terima kasih. Jadi memang kalau kaitannya dengan berkaitan dengan media sosial ya, khususnya memang kita kerjasama dengan teman-teman di Polres untuk unit cyber dan lain sebagainya, untuk mereka saya yakin juga sudah melakukan itu. Banyak hal yang terkait dengan isu-isu yang beredar di media sosial, bukan hanya isu masalah politik identitas, tetapi isu-isu hal-hal yang berkaitan dengan misalnya terorisme dan lain sebagainya, pasti kemudian sudah menjadi perhatian di sana. Tetapi memang
sekali lagi saya bicara bahwa politik identitas itu lebih ke arah politisasi SARA ya Mbak. Jadi kalau kami bilang bahwa politisasi SARA ini kemudian dikaitkan dengan mungkin perbedaan agama, perbedaan suku dan ras dan lain sebagainya, kami melihat bahwa itu yang kemudian saat ini mungkin masih kami bisa bicara bahwa kita semua pihak pengen mengantisipasi itu, pengen mengantisipasi jangan sampai kemudian di kita, masyarakat kita itu terbelenggu dengan masalah perbedaan-perbedaan itu yang kemudian sebetulnya perbedaan itu menjadi penting, tetapi perbedaan itu menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi permasalahan ketika itu berusaha untuk menyerang kelompok yang lain. Dalam arti, oke, milih saya nggak apa-apa, karena misalnya katakanlah sama mungkin kita nih orang asli nih, saya kemudian punya program untuk mungkin bagi warganya mungkin dengan orang yang kemudian orang asli Lamongan ibaratnya mungkin lebih punya chemistry yang lebih dan lain sebagainya. Tetapi itu baik. Tetapi kalau ketika dia bilang bahwa jangan pilih yang kemudian tidak orang asli Lamongan dan lain sebagainya, itu jadi masalah sebetulnya. Sehingga katakanlah tadi bahwa identitas itu bisa menjadi modal, iya, asal kemudian diniatkan positif untuk kemudian kita mengangkat potensi yang ada. Tetapi ketika kita menyerang kelompok karena perbedaan identitas, perbedaan yang kaitannya dengan politisasi SARA, itu yang menjadi masalah. Itu yang menjadi masalah. Itu yang juga jangan sampai terjadi di sosial media. Walaupun riak-riaknya mungkin sekarang belum terlihat, jangan sampai riak-riaknya itu justru ramai di sosial media. Bisa terkontrol lah. Dan kemudian ini memang kita berharap banyak pembelajaran dari elit-elit politik kita untuk kemudian mengajarkan sesuatu yang lebih baik. Karena ini akan diwariskan ya, kalau kita politisi-politisi yang bermain kemudian memanfaatkan kecenderungan masyarakat yang memang masih sebetulnya ada dorongan gitu ya, ada untuk potensi-potensi itu ada potensi-potensi untuk cenderung mudah dimainkan melalui politik identitas. Kitanya yang politisinya kemudian harus jauh bertanggung jawab, dan kitanya juga harus jadi masyarakat yang cerdas. Kita akan lanjutkan lagi dialog kita terkait dengan waspada politik identitas, dan pemirsa kita akan melanjutkan obrolan kita tentang waspada politik identitas. Masihkah politik identitas ini relevan di konteks pemilu 2024 mendatang? Pemilihnya sudah berubah, kemudian juga konteks masyarakatnya kini juga sudah berubah. Kita akan bahas selengkapnya, tetaplah bersama kami di Ruang Publik. Sayur! Mas, sayur! Siap, makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya, Mak yo. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Itu Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Yes. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa, pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang, denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak, jangan diterima. Biar gini-gini, kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Hei, tunggu. Meja 5. Dari tadi ngomongin capres nggak selesai-selesai. Emangnya saya salah kalau milih Anies? Ya jelas mending Ganjar. Jelas-jelas Pak Prabowo itu udah lucu, gemoy. Pilih capres itu, lihat rekam jejaknya. Tuh, bisa kerja nggak capresmu? Jangan obrol janji. Wah, mulai berani nyerang ya. Itu nasi goreng aslinya meja mana sih? Katanya tadi meja 4. Meja 5. Meja 4. 5. Pusing dengerin debat nggak jelas. Jadi bingung toh mau pilih yang mana? Nonton berita Pilpres di TVRI. Infonya jelas, hati pun senang. Milih dengan tenang,
capres pun menang. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Publik. Kita masih membahas seputar waspada politik identitas dalam masa pemilu 2024. Ini kita sudah memasuki masa-masa kampanye dari tanggal 28 November sampai dengan tanggal 10 Februari. Banyak sekali isu-isu yang kemudian harus kita perhatikan yang bisa jadi dimainkan dalam sebuah kontestasi pemilu 2024 ini, yang dimainkan, dijual menjadi hal-hal yang dikampanyekan, dan yang dikhawatirkan adalah jika identitas kemudian menjadi sesuatu hal yang dimainkan melupakan aspek gagasan yang sebetulnya harus lebih diutamakan. Kita akan kembali melanjutkan dialog kita. Tadi kita sudah membahas di segmen pertama ya, bagaimana sebetulnya politik identitas ini menjadi sesuatu yang empuk sekali untuk bisa dimainkan karena kecenderungan masyarakat kita. Kemudian juga ada beberapa titik yang harus diwaspadai di Jawa Timur, dan kita bersyukur juga karena mungkin kalau kita bicara Jawa Timur tidak masuk indeks kerawanan pemilu, bahkan Lamongan sendiri yang dulunya sudah masuk, itu tidak masuk sekarang. Saya ingin kembali ke Mas Ahmad. Mas Ahmad, kita tadi sudah sedikit menyinggung ya kalau satu sisi masyarakat kita ini punya kecenderungan mudah sekali untuk dimainkan di dalam dengan politik identitas karena ada kecenderungan memilih identitas keagamaan yang sama misalnya dalam hal memilih pemimpin. Kemudian tapi di sisi lain kita melihat juga ada konteks anak-anak muda di mana 50% lebih ya, sekitar 56% pemilih kita di pemilu 2024 ini adalah anak-anak muda, dan mereka kecenderungan tidak bisa dimainkan dengan politik identitas. Nah, tapi ini gimana nih? Akhirnya kalau kita lihat, apakah politik identitas ini menjadi relevan atau sesuatu yang sudah usang di pemilu 2024 ini bagi politisi ya tentunya? Silakan. Terima kasih Mbak. Jadi itu pertanyaan yang sangat menarik ya. Kalau dari sisi politisi ya perlu komitmen yang lebih ini ya, perlu pengawasan juga yang ekstra ketat kayak itu, biar mereka itu tidak, biar para calon ini tidak terbawa untuk membawa isu itu. Tapi di satu sisi dengan data-data yang saya tunjukkan dari survei SMRC kayak gitu, itu menunjukkan bahwa memang potensi ke arah sana masih ada, dan itu masih sesuatu yang sangat empuk untuk digunakan kayak gitu, khususnya pada pemilih-pemilih yang bukan pemilih pemula kayak gitu. Tapi survei yang dari Pusat Studi Unisda itu mengatakan bahwa pemilih pemula itu tidak mempan oleh isu-isu politik identitas tersebut. Jadi menurut saya kecenderungan kedepannya atau masih relevan nggak politik identitas ini digunakan oleh para politisi atau tidak, itu tergantung dari atau bukan tergantung ya, itu tergantung komitmen dari si paslon ini untuk mau menggeser ini ke sana enggak, atau kemudian ada celah enggak dari pengawasan dari KPU sendiri untuk membiarkan misalnya itu terjadi, kemudian ada tindak tegas enggak dari KPU untuk menindak tegas itu, Bawaslu kayak gitu. Itu juga perlu komitmen yang tinggi juga, apalagi sekarang dalam konteks saat ini misalnya media sosial menjadi sesuatu yang sangat dimiliki oleh semua orang. Semua orang bisa, misalnya ada politisi yang menggunakan politik identitas, kita videokan, kita viralkan, ya mereka juga malu-malu sendiri kayak gitu. Itu juga bentuk penghakiman yang sangat luar biasa. Perlu pengawasan yang dari civil society juga untuk mengawasi itu, sehingga itu tidak menjadi suatu bola liar, sehingga itu bisa menimbulkan eskalasi yang lebih luas, sehingga mereka mendapatkan keuntungan dari menggunakan isu itu kayak gitu. Jadi poin selanjutnya adalah perlu juga pengawasan dari kompetitor mereka. Misalnya ada salah satu anggota caleg atau paslon menggunakan politik identitas itu, kemudian juga harus ada pengawasan dari paslon lain atau calon lain untuk mengawasi itu, sehingga demokrasi kita menjadi sehat ketika para pemain ini saling mengawasi kayak gitu. Jadi kita juga sangat berharap kepada Bawaslu, tapi juga kita di satu sisi juga berharap pada para pemain-pemain ini agar mereka tuh bisa saling mengawasi kayak gitu. Bukan justru malah ikut-ikutan ya. Betul. Wah, kayaknya menarik gitu, nih, kayaknya bisa terpilih, saya juga deh pakai nih identitas apa ya gitu ya. Ini yang jadi catatan ya. Ini PR besarnya betul, tapi ini Bawaslu ini, apalagi masa kampanye ya, ini yang rawan-rawannya ini. Terus gimana nih ngawasinnya Pak Tony? Karena kita lihat ya, politisi ini kan tentu mereka mempunyai atau mengeluarkan modal yang sangat besar untuk bisa menang. Kemudian karakteristiknya ini tanpa berupaya untuk menyudutkan politisi ya, tapi mereka bersayap biasanya. Ada layer-layer yang mereka gunakan supaya nggak sampai ketangkep Bawaslu. Nah biasanya gitu. Atau bahkan di sosial media.
akun resminya enggak. Kan karena kalau kita bicara proses pengawasan hanya beberapa akun saja yang bisa didaftarkan begitu ya Pak. Tapi akun buzzernya nggak bisa ketangkep. Ini gimana nih Pak? Silakan Pak Tony. Kampanye dilaksanakan pada 28 November sampai 10 Februari. Nah, kalau dilihat dari tren maka ada isu krusial dalam pemilu 2024. Yang pertama itu politisasi SARA. Yang kemudian kedua netralitas ASN, kemudian yang ketiga politik uang, dan yang keempat adalah disinformasi. Nah, yang paling banyak, paling kita perhatikan adalah netralitas ASN dan juga politik uang. Nah, netralitas ASN ini menjadi fokus pengawasan kami, Mbak. Baik. Di tingkatan pengawas TPS, di tingkatan PKD dan juga Panwascam. Maka kita menghimbau kepada ASN untuk tidak like and share. Jangan like, jangan share. Baik. Nah, itu yang kedua itu terkait dengan politik uang. Ini yang perlu kami beritahukan bahwa kita nanti akan melakukan man-to-man marking. Jadi di Bawaslu itu ada Panwascam, kemudian ada jaringannya yang itu akan melekat dengan, ya misal kalau di mengantisipasi man-to-man marking yaitu di kecamatan yaitu Pak Camat. Kemanapun langkah Pak Camat bergerak, nanti kita akan coba untuk melakukan penetrasi itu, Mbak. Jadi man-to-man marking, ada zona marking. Gitu. Baik, itu untuk netralitas ASN, kemudian juga tadi isu apa satu lagi Pak? Politik uang ya. Tapi tadi Pak, untuk politik identitas ini masyarakat juga menantikan bagaimana proses pengawasannya. Kayaknya kami, otomatis lah itu kita awasi juga. Kayak tren di Lamongan itu tidak laku, Mbak. Tidak laku ya? Untuk politik identitas itu, Mbak. Tapi datanya tadi separuh laku loh Pak. Kalau kan generasi yang masih belum muda ini masih lumayan loh Pak. Yang paling penting di fokus pengawasan kami itu yaitu netralitas ASN dan politik uang itu, Mbak. Baik. Kita berharap betulan nggak laku ya. Soalnya kalau misalnya ternyata laku, dijual ke orang-orang tua, kemudian orang-orang tua ini kegocek gitu ya. Ini kan kemudian jadi bahaya lagi, apalagi orang tua kalau dibilangin makin sulit ini kayaknya ya. Apalagi perangnya di media sosial. Di grup WhatsApp misalnya, ini mau pecah belah keluarga bahkan sampai semacam itu. Oke, kita ke Bakas Bangpol. Bakas Bangpol sendiri seperti apa nih untuk membuat masyarakat kemudian ikut misalnya untuk spesifik ke anak-anak muda, ada pendidikan khususnya untuk orang-orang yang sudah tidak muda lagi, barangkali juga ini ada karena ini kan dua hal yang berbeda ya, menjelaskan isu politik identitas ke anak-anak muda dengan yang sudah tidak muda lagi, ini kan tentu hal yang berbeda. Nah, ini seperti apa nih, Bang? Jadi kami di Kesbangpol kita lakukan khususnya pendidikan politik untuk generasi muda dalam arti pemilih pemula misalnya ya Mbak ya. Ini memang seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Unisda, sepertinya memang kalau urusan politik identitas, anak-anak muda ini lebih ke arah gagasan yang mereka kedepankan dari paslon-paslon itu. Sehingga katakanlah memang seperti tadi yang disampaikan bahwa masih ada kemudian yang menggunakan politik identitas ini sebagai upaya untuk pemenangan, pasti masih ada. Tetapi sebetulnya harapan kami bahwa penggunaan politisasi SARA itu tidak dipergunakan untuk kemudian menghantam calon-calon yang lain yang punya kemudian perbedaan identitas yang mungkin tidak sama. Sehingga katakanlah kita berharap bahwa jangan sampai kemudian pesta demokrasi ini berjalan, tetapi imbas dari politisasi SARA itu nanti akan berkelanjutan dan kemudian ini sangat berbahaya untuk kemudian bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa, kondusivitas Lamongan dan lain sebagainya. Tentang bagaimana kemudian pemilih-pemilih yang non pemula, dalam arti mereka kan pasti sudah punya basis-basis yang kemudian secara periodik di tahun-tahun sebelumnya mereka sudah terlibat di pemilu. Ini memang kita sangat berharap dengan kemudian bagaimana peran elit politik, peran teman-teman yang kemudian sudah banyak belajar dalam arti bukan hanya ilmu politiknya saja tetapi juga mempraktekkan bagaimana berpolitik. Itu kita sangat berharap tentu dukungan untuk bagaimana kita membantu menyebarkan informasi ataupun pelajaran politik yang baik bagi generasi muda kita. Sehingga katakan pembelajaran politik ini bisa jadi sesuatu yang kemudian secara etika politiknya baik, kemudian juga mencegah politisasi SARA dan lain sebagainya. Sebetulnya itu yang kemudian kita arahkan. Baik. Sulit nggak Pak? Tapi kalau kita lihat proses yang dilakukan Bakesbang ini kan kita lihat juga dulu
Lamongan misalnya ya pernah ada di posisi yang prestasinya semacam itu waktu itu ya. Tapi kemudian sekarang beralih, mungkin satu sisi tadi ya memang karena calonnya sekarang sudah berbeda, tidak seperti yang dulu, artinya tidak terpolarisasi menjadi dua kubu gitu ya. Tapi di sisi lain tentu kan ini ada pendidikan politik yang dilakukan gitu tadi oleh Bakas Bang Speri yang tadi sudah Bapak sampaikan. Tapi sesulit apa sebetulnya? Apa yang menantang bagi Bakas Pangpol untuk membuat keberagaman ini diterima menjadi sesuatu yang harusnya jadi mindset bersama ketika kita dalam kontestasi pemilu. Ya, jadi kita sebetulnya bukan kemudian ada tantangan-tantangan sendiri. Kita malah sebetulnya lebih banyak terbantu oleh kemudian orang-orang Lamongan yang kemudian memang selama ini sudah terbiasa berpikir majemuk. Dalam arti orang-orang Lamongan kita lihat ya Mbak, bukan hanya kemudian ada di Lamongan. Hampir di semua kota besar di Indonesia ini bahkan. Di mana-mana Pak ya, soto Lamongan. Sehingga katakanlah itu membantu mereka berpikir bahwa keberagaman, keanekaragaman itu menjadi sesuatu hal yang kemudian patut dihormati satu sama lain. Toleransi mereka untuk masalah perbedaan-perbedaan ini jauh lebih kemudian bisa diterima oleh mereka. Karena kita yakin bahwa misal Pak Bupati kemudian bertemu dengan masyarakat Lamongan yang ada di NTT, kemudian di Palembang dan sebagainya. Ini alhamdulillah menunjukkan bahwa masyarakat Lamongan di setiap daerah-daerah itu bisa diterima oleh masyarakat setempat. Ini sebetulnya adalah bentuk bagaimana kemudian sebetulnya masyarakat Lamongan sudah punya potensi untuk saling toleransi terkait dengan keberagaman. Itu yang membantu kami untuk kemudian bisa sedikit menekan bahwa isu masalah politisasi SARA ini menjadi sesuatu hal yang kemudian bisa sangat menakutkan untuk di Lamongan. Demikian. Masyarakat Lamongan ya, iya, potensi masyarakat Lamongan luar biasa ini. Model kultural yang luar biasa ya. Saya kira juga banyak di masyarakat-masyarakat di Indonesia juga yang punya model kultural yang sama, sehingga ketika kita dihadapkan pada politik identitas, masyarakat cukup dikembalikan pada nilai-nilai kultural kita, ke bineka tunggal ika. Lebih bisa menerima perbedaan-perbedaan itu ya. Itu harus diingatkan kembali karena berbeda-beda itulah tadi sebetulnya kita bisa jadi besar seperti sekarang ini, menerima perbedaan, saling toleransi dan lain sebagainya itu tadi. Itu kuncinya. Jadi jangan sampai terjebak dengan politik identitas. Oke. Jangan sampai terjebak di politik identitas, kita harusnya melihat bagaimana gagasan-gagasan yang dibawa. Bolehlah identitas kemudian menjadi sesuatu yang memang kecenderungannya sudah terlanjur melekat begitu ya. Itu bisa jadi bungkus yang mendekatkan kita terhadap 1-2 paslon tertentu atau mau calon legislatif tapi gagasannya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah seberapa siap masyarakat kita ini melihat politik gagasan atau berbicara seputar pertarungan gagasan. Nih Mas Ahmad mungkin ya yang akan menjelaskan nih. Karena kalau kita lihat misalnya contoh anak muda nih. Anak-anak muda sekarang mungkin banyak mengkonsumsi informasi dari sosial media, media internet yang itu kecenderungannya juga mereka nggak suka baca yang terlalu panjang. Padahal kalau kita bicara gagasan, tentu ini ada latar belakang masalahnya dan lain sebagainya. Ini kompleks, sesuatu yang sifatnya harus menyeluruh gitu ya. Harus dipelajari betul-betul begitu ya, baru kemudian kita bisa bilang, bisa komparasi juga gagasan antara politisi satu dengan politisi yang lain. Apalagi nggak jarang juga kita ngelihat diksi-diksinya sama nih, jadi harus betul-betul didalami begitu ya. Tapi pertanyaannya seberapa siap generasi kita ini, terutama anak-anak muda ya, untuk terlibat dalam sebuah kontestasi yang politiknya bukan identitas tapi politik gagasan. Oke, terima kasih. Kalau ditanya seberapa siap, sebenarnya survei tadi sudah menunjukkan ya, penelitian menunjukkan bahwa memang mereka hampir 50% lebih itu tidak tertarik dengan isu politik identitas itu. Tapi kemudian sebenarnya kan pemilih kita itu tergantung apa yang disuguhkan oleh baik itu media, baik itu para paslon. Mereka kan tergantung, misalnya nih kita ambil contoh para paslon itu kampanyenya misalnya adu gagasan, terus kemudian pemilih kita juga akan terbiasa dengan gagasan tersebut kayak gitu. Memang itu butuh proses yang sangat lama, tetapi itu perlu dimulai dan nampaknya pemilu 2024 ini sudah mengarah ke arah situ, sehingga hasil survei tadi tidak mengejutkan bahwa ternyata ada komitmen dari kita juga dibantu dengan paslon kita ada 3. Itu akan mempermudah, atau bukan mempermudah ya, itu akan membuat politik identitas itu jarang atau tidak sangat laku gitu. Polarisasi kutub antara kutub sebelah sini dengan kutub sebelah sini itu tidak terlalu jauh gitu misalnya. Dengan adanya 3 paslon, kemudian ada Pak Anies, ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, itu menunjukkan bahwa memang tidak
sepolarisasi atau tidak seberkutub misalnya di pemilu 2019 kemarin, misalnya ada 2 paslon, hanya ada 2 paslon. Dengan adanya 3 paslon ini, politik identitas menjadi sesuatu yang tidak terlalu laku untuk dijual, dan itu memudahkan atau itu akan mendorong terjadinya proses adu gagasan yang sangat bagus. Kemudian didorong dengan data tadi menunjukkan bahwa para paslonnya kan tidak laku nih bagi para pemilih muda nih, dan itu juga perlu diviralkan atau disoundingkan berkali-kali, perlu riset-riset tambahan yang menunjukkan bahwa memang para pemilih muda kita sudah cenderung rasional, sehingga mereka menggunakan rasionalitas mereka, tidak menggunakan identitas yang tidak ada rasionalitasnya. Misalnya agama saya Islam gitu misalnya, kemudian yang selain Islam ya salah kayak gitu, itu kan dalam dogma agama, tetapi kan dalam dogma politik nggak seperti itu. Kemudian kan seharusnya ketika saya nyoblos ini, kamu nyoblos paslon itu, ya kita sama-sama nggak dosa kayak gitu. Yang dosa itu ketika kamu nyoblos yang itu korupsi gitu misalnya, itu dosa. Tapi kan kemudian ketika sama-sama nyoblos, kemudian dan paslon kita juga semuanya agamanya juga cenderung sama, itu saya kira itu akan membuat politik identitas ini menjadi sesuatu yang tidak terlalu laku atau tidak laku lah gitu bahasanya. Apalagi dengan data yang menunjukkan bahwa hampir 50% lebih pemilih muda, saya kira pemilih muda kita sudah sangat cerdas dan perlu juga reproduksi konten-konten yang saya kira mencerdaskan para pemilih muda ini, karena memang mau nggak mau, apalagi sekarang misalnya bergeser nih dari kalau dulu orang bertempurnya di Facebook nih, sekarang bergeser ke TikTok dan Instagram dan Thread kayak gitu. Itu juga perlu banyak edukasi di situ, perlu KPU, Bawaslu perlu masuk ke ranah-ranah itu untuk memberikan edukasi kepada para pemilih muda kita itu, sehingga nanti poinnya bukan lagi bergeser pada identitas apa sih yang dimainkan, tetapi pada gagasan apa yang mau ditawarkan oleh para paslon kita ini. Gitu. Artinya pemilih muda kita cenderung sudah jauh lebih siap ya, dan untuk lebih rasional untuk menyambut gagasan. Ini. Baik. Tapi kalau kamu masih kegocek isu-isu identitas, tapi kamu ngakunya anak muda, berarti bukan anak muda ya, berarti bukan anak muda. Nggak seru. Harusnya bisa melihat gagasan, menganalisis gagasan, dan nggak kegocek oleh politik identitas. Baik yang wujudnya konkret begitu ya, atau yang mungkin implisit begitu ya. Ini jangan sampai. Nah, berikutnya tadi mungkin Mas Ahmad juga menyampaikan ya bahwa ini politisi kita memegang peranan penting juga. Kalau misalnya politisi kita justru memainkan politik identitas, lagi-lagi kedewasaan, kesehatan demokrasi kita itu ya di situ-situ aja, nggak akan kemana-mana. Nah kemudian kita ingin geser ke Bawaslu nih. Bawaslu sudahkah juga memberikan pendidikan atau kemudian sosialisasi kepada politisi-politisi yang melaju di pemilu 2024, khususnya mungkin yang di wilayah Lamongan begitu ya, yang berada di wilayah Lamongan, untuk jangan sampai memainkan isu ini. Selain karena tadi Bapak menyampaikan ini nggak laku gitu ya, mungkin juga ada hal lain, ini hubungannya dengan kebijaksanaan berpolitik dan lain sebagainya. Iya, jadi kampanye ini kan sudah mulai hari ini kan sudah mulai ya. Kalau kami melihat itu kan di media sosial yang kemudian fokus pengawasan kami kan di informasi hoax ya. Itu ada yang namanya Nobita dan Sunio. Coba dilihat di media. Nah itu artinya itu kan dibuat buzzer, dibuat buzzer yang mana nantinya akan mendirikan calon. Nah kalau melihat itu konteksnya yaitu para pasangan capres. Nah kalau kemudian pendidikan politik bagi para caleg ini memang kami belum mengadakan, apa istilahnya rapat koordinasi dengan para caleg, tapi tentunya dengan partai kan sudah, dengan partainya sudah. Kemudian yang lain itu terkait dengan sekarang ini kan ide kreatif daripada para buzzer, para politisasi sara agama, politisasi identitas, politik identitas itu kan sekarang bentuknya canggih, Mbak. Kemudian kalau era sekarang era media sosial, maka harus disesuaikan dengan zamannya, yaitu model-model kartun, model-model karikatur. Yaitu tadi yang saya sebutkan, sekarang model adanya Sunio dan Giant. Nah, Sunio dan Giant itu kan bisa diidentifikasikan calon tertentu, Mbak. Nah, itu yang terjadi saat ini. Baik, itu yang harus kita waspadai bersama ya. Lagi-lagi jangan sampai kita kegocek juga oleh isu-isu semacam itu. Kita lihat dulu gagasannya, jangan sampai terbawa atau
terbawa emosi begitu ya gara-gara ada hal-hal yang semacam Hal-hal itu. itu. Itu penting, ini jadi semakin rumit ya mengawasinya ya Bawaslu ya. Karena loh saya nggak maksudnya bukan itu kok, saya maksudnya bukan ini ya. Nah ini yang biasanya bermain ini justru buzzer-buzzernya nih. Nah kita ingin lihat deh kalau dari Bakes Bangpol kita mungkin melihat ada organisasi-organisasi masyarakat begitu yang tentu tidak sedikit juga yang punya afiliasi terhadap partai-partai tertentu atau mungkin calon legislatif, paslon dan capres-cawapres misalnya semacam itu. Kemudian yang atasnya sudah diberikan edukasi tentang politik identitas, sudah rapi, yang di atasnya ngopi, makan sama-sama gitu ya. Yang di bawah jangankan makan, ketemu aja kayak udah. Nah, nah ini gimana nih Pak? Kalau mungkin ada ormas-ormas yang terdata sebagai underbau partai atau mungkin afiliasi terhadap partai politik tertentu, ini pendidikannya jadi semakin sulit nggak dengan terutama terkait dengan politik identitas? Jadi kalau untuk LSM atau yang langsung berafiliasi dengan partai, mungkin secara LSM-nya tidak ya, cuman perorangan mungkin mereka juga punya pilihan ya, sehingga katakanlah mungkin masalah kehendak itu barangkali bisa jadi begitu. Tetapi kita melihat bahwa fungsi LSM atau ormas itu kan memang dibentuk karena satu keinginan yang sama, punya visi misi kaitannya dengan misalnya berkaitan dengan atensi masalah lingkungan hidup, masalah kemudian perempuan dan anak, kemudian masalah hal-hal yang berkaitan dengan sosial dan lain sebagainya. Sehingga katakanlah kalau kita melihat bahwa salah satu misalnya ormas kemudian afiliasinya ke salah satu partai, kami tidak melihat itu. Meskipun katakanlah masih ada mungkin pribadi-pribadi di dalam partai itu mungkin yang kemudian berhubungan dengan pribadi-pribadi yang ada di teman-teman LSM atau ormas, itu masih memungkinkan terjadi. Tetapi memang kita berupaya begini, bahwa apa yang disampaikan kaitannya dengan politik identitas ini tadi, kita berusaha melakukan pencegahan dan antisipasi, Mbak. Salah satunya misalnya katakanlah yang kemarin dilakukan oleh Forkopimda kaitannya dengan deklarasi damai. Deklarasi damai, pemilu damai dan bermartabat yang kemudian melibatkan seluruh komponen termasuk dari partai-partai politik. Itu sebetulnya juga basicnya, larinya juga untuk bagaimana mencegah politik identitas ataupun politisasi SARA ini menjadi salah satu bahan yang nanti dimunculkan dan mengganggu kondusivitas di dalam rangka pelaksanaan pesta demokrasi. Sebetulnya itu juga yang kemudian menjadi atensi. Sama seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman Bawaslu, bahwa kami yakin bahwa di tataran partai, ini sekolah politiknya teman-teman yang sekarang lagi berproses untuk menjadi caleg dan lain sebagainya, kami yakin bahwa proses itu juga diteruskan ke bawah, diteruskan ke para caleg dan lain sebagainya. Dan kita memang berharap bantuan dari teman-teman di partai politik ini mampu memberikan pembelajaran politik yang baik kepada para caleg, kepada para tim kampanye dan lain sebagainya, relawan dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian masalah politisasi SARA ini menjadi satu bahan yang kemudian ibaratnya digoreng untuk kemudian kepentingan tertentu. Padahal kita lihat bahwa kalaupun nanti kemudian politisasi SARA ini digoreng untuk kepentingan salah satu kontestan, ini dampaknya ini kan jauh lebih fatal daripada kemudian hasil yang diperoleh oleh salah satu ataupun kepentingan-kepentingan tertentu itu. Hasilnya kaitannya mungkin bisa masalah kondusivitas wilayah, bagaimana kemudian ini bisa berlanjut, dan kita melihat sekarang sudah muncul banyak di daerah-daerah tertentu yang kemudian ini juga harus diantisipasi bahwa masalah politisasi SARA ini menjadi isu yang kemudian bisa merusak persatuan dan kesatuan masyarakat. Intinya itu. Baik. Ini kita sudah ada di penghujung acara, ini nggak kerasa sekali ya. Ngomongin politik identitas, laku apa nggak laku, terus lakunya ke parket yang mana, tapi kemudian kita bisa... Kita berharapnya nggak laku, Mbak. Kita berharapnya nggak laku, betul. Saya setuju, kita berharapnya nggak laku. Yang laku politik uang. Iya. Jangan sampai tapi ya, itu juga masyarakat kita juga jangan sampai terjebak nih politik. Dalam arti nggak lakunya itu masalah ini menjatuhkan orang lain dengan identitas yang dimiliki. Itu. Baik. Penutup mungkin silahkan Mas Ahmad terlebih dahulu menyampaikan pesan atau mungkin juga himbauan untuk entah pemilih yang mana yang mau jadi sasaran, silahkan. Siap. Oke, terima kasih Mbak. Jadi gini, kita nggak mau menafikan ya bahwa memang
politik identitas itu akan hilang 100% dari Indonesia. Ya, kita melihat mengaca bahwa pemilu di Amerika pun yang sudah sangat maju itu juga masih menggunakan identitas imigran, identitas pendatang, identitas warga asli, kayak itu selalu ada. India juga sama, Spanyol yang negaranya sudah maju, demokrasinya sudah bagus, mereka masih menggunakan identitas Katalan, identitas pendatang kayak gitu, itu masih digunakan kayak gitu. Jadi menurut saya ya untuk pemilu 2024 mendatang ya 100% hilang nggak mungkin lah, itu datanya menunjukkan seperti itu, tapi harapannya boleh saja seperti itu. Tapi untuk mewujudkan harapan itu saya kira ada perlu komitmen besar dari 3 elemen masyarakat. Pertama dari para pelakunya, pelaku itu ya paslon, dari calon, dan itu kemudian yang kedua dari ini penyelenggaranya, dari penyelenggara itu ya negara, kemudian ada KPU, ada Bawaslu kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada dari masyarakat sendiri. Jadi peran masyarakat sipil ini saya kira juga menjadi sesuatu yang sangat harus dilakukan oleh baik itu ormas, baik itu organisasi-organisasi masyarakat yang lain kayak gitu, untuk menjaga komitmen kita. Kemudian dari media juga penting, itu juga peran sangat penting untuk menjadi wasit, menjadi pengawas yang meringankan tugas Bawaslu yang sudah sangat berat tadi. Kita bantu untuk apa? Untuk menjaga kualitas demokrasi kita menjadi sesuatu yang sangat maju, menjadi sesuatu yang sangat bagus kayak gitu. Baik ya. Gak mungkin hilang 100%, tapi kita semuanya berupaya untuk membangun demokrasi yang jauh lebih sehat, dan ini bukan hanya tugas 1-2 orang, ini tugas kita bersama. Siap. Dari Bawaslu, singkat mungkin, silahkan, ada pesan juga. Saya menekankan kepada pengambil kebijakan daripada ASN dan menghimbau untuk lebih ada komitmen daripada stakeholder terkait. Kalau di Indonesia itu kan belum ada komitmen terkait PNS yang netralitas, tapi gambaran terhadap agenda itu kan sudah ada, tapi nyata real di Lamongan itu kan belum ada. Nah, saya menghimbau kepada Bapak Kesbangpol itu kan untuk membuat komitmen bersama, komitmen untuk menekan daripada angka netralitas ASN itu, Pak. Nah, direspon silahkan langsung Pak Dianto. Langsung ya. Jadi terima kasih yang disampaikan oleh teman-teman Bawaslu, Mbak. Pada intinya pimpinan kami, Pak Bupati melalui Pak Sekda juga sudah membuat surat kaitannya netralitas ASN beberapa saat yang lalu, sehingga katakanlah kami juga berharap, dan intinya pemerintah daerah juga berkomitmen untuk bagaimana menjaga pesta demokrasi di 2024 itu bisa berjalan dengan baik seluruhnya, baik dari tataran apa yang disampaikan tadi pimpinan-pimpinan di partai politik, kemudian kami di birokrasi, kemudian para penyelenggara dan masyarakatnya. Kalau kami hanya berpesan untuk para pimpinan-pimpinan partai politik ataupun pembuat kebijakan, yuk ajari politik yang baik, hindari politisasi SARA untuk kemudian mendapatkan keuntungan bagi kepentingan tertentu, yang itu hanya sejenak, karena nanti dampaknya bisa panjang. Dan saya berharap masyarakat Lamongan, kalian punya modal yang sudah luar biasa, sudah biasa toleran dengan keberagaman, kemudian juga banyak hal kaitannya dengan kemajemukan yang kemudian sudah dihadapi dan kemudian disaksikan oleh masyarakat Lamongan. Itu menjadi modal kita untuk bagaimana menangkal politisasi SARA itu terjadi dalam pesta demokrasi di 2024. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Dianto, Kepala Bakesbangpol Lamongan. Terima kasih banyak juga Pak Tony, Kepala Bawaslu Lamongan, dan tentu saja Mas Ahmad, terima kasih banyak, data-datanya seru sekali yang disampaikan Mas Ahmad dari sebagai Ketua Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Unisda. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga kita semua bisa bertemu lagi di lain kesempatan di sebuah kondisi di mana politik identitas betul-betul sudah tidak laku dan demokrasi kita sudah jauh lebih bijaksana dan juga lebih sehat. Sekali lagi terima kasih banyak, dan pemirsa, kita semualah yang menentukan apakah politik identitas akan menjadi barang dagangan yang laku dijual di pemilu 2024. Kedewasaan Anda melihat gagasan dan tidak terjebak pada identitas-identitas yang dibawa baik oleh calon-calon legislatif maupun juga para capres-cawapres itu menentukan kualitas demokrasi kita ke depan. Saya Tika Aziz pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.